Sebenarnya sekian banyaknya teman kita rambut semua sama hitam, tapi hati kita kan nggak tahu. Artinya sebagian mungkin ada yang suka, sebagian juga tidak ada yang suka. Oke. Terkadang mungkin sebagian tidak suka karena memang belum tahu benar siapa seorang itu gitu. Iya. Sehingga memang masih asumsi gitu. Tapi setelah mungkin dia kenal, dia lebih dekat lagi, berarti yang tadi asumsinya, oh Pak Diki sombong misalnya kan, Pak Diki barangkali arogan, Iya. Pak Diki barangkali wah sok dan segala Iya. macam. Tapi setelah dia mengenali, hilang asumsi itu. Ada satu pertanyaannya, mungkin semoga Abang bisa jawab dengan alasannya juga. Ya. Bang, kapan terakhir kali Abang menangis? Selamat datang di media digital Kepulauan Riau, MD Capri. Kita berjumpa lagi tentunya melalui Think Big. Terima kasih sudah bergabung, dan langsung tamu saya kali ini dengan Bang Diki Wijaya, Sekretaris Badan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau, Bapenda tentunya ya. Selamat datang Bang Diki. Selamat. Apa kabar? Kabar baik Mas. Sehat ya, kembar bajunya, warna baju putih. Yang pertama mungkin dulu kita di pertengahan ini Bang ya, di pertengahan tahun. Artinya mungkin ada cerita sedikit berkaitan dengan pendapatan daerah seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Selamat siang. Kami gambarkan bahwa kebetulan saya bekerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku sekretaris badan. Dan memang karena kita tahu dari tahun 2019, 2020, 2021 kita mengalami peristiwa COVID ya. Iya, COVID, pandemi ya. Pandemi COVID, sehingga memang daya ekonomi masyarakat Kepri dan Batam khususnya itu turun. Nah untuk itu pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui kepala daerahnya meminta kepada kami untuk bisa bersama-sama memberikan keringanan kepada kondisi masyarakat pada hari ini. Karena kita tahu memang kita memiliki kendaraan yang menurut data di Bapenda itu sekitar 1.200.000 lebih kendaraan. Dan kita tahu memang seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan baik R2 dan R4 diketahui bersama bahwa memang karena kondisi juga berbarengan dengan masuknya anak sekolah, Iya, juga habis Lebaran Idul Fitri dan dilanjutkan Idul Adha, maka Gubernur melalui Bapenda melaksanakan kegiatan pemutihan pajak 50%, denda 100%, dan biaya baik penuah 100%. Nah ini adalah langkah-langkah dan salah satunya untuk bagaimana cara pemerintah membantu perekonomian masyarakat yang hari ini memang masih dalam keadaan kesulitan. Dan tentunya saya coba berikan informasi. Bang Diki nanti mungkin boleh revisi kalau salah informasinya. Ada program diskon pajak kendaraan, benar ya? Betul. 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022. Sampai dengan November. Kemudian ada lagi ya 10 September sampai dengan 31 November 2022. Nah itu dia bisa dimanfaatkan berarti ya. Jadi memang ada tahap pertama itu pajak pokoknya kita sampai 50%. Untuk yang tahap kedua yang sampai dengan November pajak pokoknya kita hanya 30% saja. Jadi memang kita harapkan kepada seluruh masyarakat untuk segera melakukan pembayaran pajaknya di sesi pertama ini. Karena memang relaksasi pajak yang diberikan oleh kepala daerah cukup besar, yaitu 50%. Baik. Terus ada juga saya sempat lihat nih Bang, ada program Jempol Sapri, jemput bola Samsat Capri. Nah ini program apa nih? Dulu banyak masyarakat keberatan kami bayar pajak kok antri gitu, padahal kami mengeluarkan pajak ke negara gitu. Nah untuk itu Bapenda melalui PT PPD Batam Center membuat inovasi yang bernama Jempol Sapri, itu jemput bola Samsat Kepri. Jadi sekarang masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya itu nggak perlu lagi sekarang langsung ke kantor pelayanan secara konvensional antri gitu kan. Jadi sekarang cukup hubungi call center yang
ada di PT Batam Center. Nanti petugas di sana langsung mendatangi rumah tersebut, mendatangi perusahaan tersebut atau mendatangi kelompok tertentu tersebut. Jadi dengan mudahnya kita sekarang bisa ditelepon, petugas datang. Dari situ bisa didaftarkan, bisa ditetapkan, bisa disahkan di pembayaran dan langsung pemberian SKPD langsung. Jadi artinya memang one stop service, pelayanan datang ke rumah melalui nggak ada alasan untuk bayar pajak. Ya, jadi memang mudah sekali bayar pajak sekarang itu. Ada potongan diskon bahkan nanti 100% ya kalau untuk beberapa kategori, kemudian ada jemput bola gitu. Baik, untuk yang baru bergabung, saya dengan Diki Wijaya, tentunya Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Bang, saya sempat dapat informasi ternyata udah berapa lama sih Bang di birokrat di Saya di birokrat hampir kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Jadi sebelumnya dari tahun 95 saya mengabdi di Otorita Batam yang hari ini bernama BP Batam, dan di tahun 2010 saya mutasi ke Provinsi Kepulauan Riau, langsung ke Dispenda dulu namanya. Iya, dulu Dispenda, benar-benar. Dari tahun 2010 sampai dengan hari ini. Oke. Bang, sepanjang itu saya sempat dapat kabar nih, katanya seorang Bang Diki ini enggan untuk menggunakan mobil dinas. Bener gak sih Bang? Dan apa alasannya? Kenapa nggak menggunakan mobil dinas? Memang benar, saya dari zaman bekerja di BP Batam sampai dengan hari ini di Bapenda Provinsi Kepulauan Riau. Jadi bagi saya adalah mobil dinas itu adalah mobil kendaraan yang diberikan langsung oleh fasilitas kan Pak? Fasilitas menunjang pekerjaan kita juga kan. Namun demikian karena saya secara pribadi juga memiliki kendaraan sendiri, jadi saya lebih suka menggunakan kendaraan sendiri pada mobil dinas. Dan mobil dinas itu saya gunakan untuk kepentingan teman-teman yang lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, berarti benar itu Bang ya? Betul. Oke, enggan menggunakan mobil dinas, tapi kepentingannya tadi bahwa memang sudah punya mobil pribadi gitu ya. Oke. Kemudian Bang Diki, kalau kita yang berada di Batam atau Kepulauan Riau, tentu Bang Diki ini sangat terbuka pergaulannya dari sesama birokrat, kemudian masyarakat biasa, bahkan mungkin kalau kita sebut teman-teman kita yang aktivis juga dan sebagainya. Ini di mana sebenarnya nih Bang fleksibilitas pergaulan Abang ini? Apakah memang sebelumnya memang pergaulan begitu atau memang sesuai dengan tuntutan kerjaan? Gimana Bang? Saya memang dari dulu suka bersosialisasi Mas, dari dulu dari zaman saya sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, sampai dengan saya merantau ke Batam itu memang saya dulu hobinya bersosialisasi, berteman, berkawan dan segala macamnya. Sehingga memang bagi saya berteman itu tidak melihat warna, tidak melihat suku, tidak melihat ras dan lain segala macamnya. Tapi bagi saya berkumpul, berorganisasi, bisa bersilaturahim dengan baik sehingga menambah keluarga baru di lingkungan yang baru. Itulah moto saya, bahwasanya di mana saya berkumpul, di situ adalah teman dan sahabat saya. Bang, kalau sekarang ada teman-teman mungkin di sosmed atau milenial lah gitu ya, kadang-kadang menyebut dirinya introvert, extrovert. Kalau Bang memasukkan kategori Abang ini sebagai apa sih? Saya extrovert karena terlalu terbuka. terlalu terbuka. Terlalu gampang segala macamnya gitu. Jadi lebih kepada ya seperti inilah. Bagi saya walaupun orang baru sih yang ada di sekitar kita itu kita anggap saudara kita, sehingga kita nggak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka dengan apa adanya. Atau saya kenal dengan Mas Benny kan, Mas Benny juga saya kenal nggak terlalu lama tapi kenyamanan tuh ada gitu. Jadi bagi saya yang penting pertemanan itu kan bukan saling memanfaatkan, tapi bagaimana saling bisa mensupport satu dengan yang lainnya. Oke, berarti banyak teman, banyak pergaulan gitu. Teman, nah, menurut Abang, menurut Bang Diki Wijaya ini, ada nggak anggapan yang jadi konsumsi publik tapi itu salah? Misalnya nih kalau saya ini melihatnya, Bang Diki kayaknya ini deh kurang ramah gitu. Ada nggak sesuatu yang selama ini nyampe ke Abang, pandangan orang yang saat ini Abang bisa klarifikasi gitu? Sebenarnya sekian banyaknya teman kita rambut semua sama hitam, tapi hati kita kan nggak tahu. Artinya sebagian mungkin ada yang suka, sebagian juga tidak ada yang suka. Terkadang mungkin sebagian tidak suka karena memang belum tahu benar siapa seorang itu gitu. Sehingga memang masih berasumsi gitu. Tapi setelah mungkin dia kenal, dia lebih dekat lagi, berarti yang tadi asumsinya, oh Pak Diki sombong misalnya kan, Pak Diki barangkali arogan, Pak Diki barangkali
wah sok dan segala Iya. macam. Tapi setelah dia mengenali, hilang asumsi itu. Berarti itu Jadi sampai saya ke bawah, memaklumi Bang, ya? kalau yang tidak suka terhadap diri saya, tentu dia belum mengenal pribadi saya secara menyeluruh. Mungkin saja terjadi kan? Bisa saja terjadi. Oke, baik. Abang juga sempat main film kalau nggak salah ya? Iya. Nah, gitu. Main film ya, apa judulnya Bang? Arumi Neck is Blue itu. Bang. Oke, sebagai papa. Bapaknya Arumi. Oke, Papa Arumi. Ini pengalaman pertama atau gimana, Bang? Pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Oke, Abang sudah masuk di dunia perfilman. Kalau kita bicara film, bicara industri. Nah, menurut Abang nih ya, sebagai birokrat juga, sebagai artisnya juga bahkan ya, aktor, pemainnya gitu. Kenapa sih film lokal kita susah untuk berkembang? Satu, pertama kita punya SDM, artinya kita banyak sebenarnya SDM yang mampu sama seperti banyaknya di Jakarta. Iya. Kedua juga kita punya sektor alam yang juga mendukung, kita industri yang mendukung. Iya. Kelemahan kita memang di daerah ini adalah banyaknya para investor atau produser yang kurang semangat atau kurang mensupport kegiatan tersebut. Iya. Karena memang dianggapnya industri perfilman kan tidak menguntungkan gitu kan. Oke. Dibanding dengan industri barangkali mungkin lebih ke industri yang lain kan ya. Tapi untuk khusus masyarakat daerah, mereka berpikir bahwa ketika dia menginvestasikan sebuah gagasan atau produksi sebuah film, maka dianggap industri tidak akan istilah katanya tidak akan kembali lah model yang akan dia tanamkan. Padahal tidak menguntungkan gitu ya. Tidak menguntungkan. Padahal Tidak kalau prospektif. didesain dengan bagus, dikonsep dengan bagus, disampaikan dengan bagus, maka industri film itu kan luar biasa. Contoh kayak kita contohkanlah film kemarin tentang KKN di Iya. desa Kenari. Padahal filmnya film biasa gitu, tapi yang nonton sampai kurang lebih 8 juta penonton. Nah, dari situ sebenarnya industri film itu sebenarnya bagus loh. Memang khusus daerah, kali pemahaman tentang industri perfilman mereka kurang pahami aja. Oke. Kalau akses dari orang-orang kreatif film di lokal masuk nggak Bang sebagai satu kendala gitu? Bagus semua yang dilakukan, saya lihat profesional semua dari Bagus segi ya? dari orangnya, dari alatnya, dari profesionalnya, semua bagus itu. Mereka kesempatannya adalah tidak ada dukungannya aja itu. Dukungannya Barangkali aja kalau ada berarti ya? dukungannya ada, tidak kalah dengan saudara-saudara yang ada di Kepri ini sama Iya. dengan kayak Hanung Bramantyo dan segala macamnya gitu, karena mereka memang punya konsep skrip yang bagus tuh. Itu yang saya pernah jalani, yang saya pernah lihat, dan yang saya pernah telusuri bahwa orang-orang Batam sebenarnya punya konseptual berpikir yang semestinya sama dengan orang-orang yang ada di kota-kota besar lainnya. Oke. Baik, berarti Bang Diki ini juga senang melihat, mengamati dan juga memberi sumbang saran gitu ya. Betul. Nah, saya tertarik nih Bang, apakah birokrat 25 tahun ya? Iya. Oke. Kalau Abang dikasih kesempatan nih ya, misalnya nih Bang Diki Wijaya silakan berikan kesempatan kepada sistem yang sekarang. Apa kritik Abang untuk sistem kita yang sekarang? Untuk sistem yang seperti apa nih? Sistem pemerintahan kita, sistem bagaimana pemerintah kita berjalan gitu. Ya, kalau saya hari ini masih sebagian menganggap diri saya adalah seorang pegawai ASN aparatur sipil negara yang memang terkait norma-norma juga harus kita jalankan. Iya. Karena memang seorang abdi negara tentunya ya pertama memang tidak boleh bergaya hidden kan, Oke. tidak boleh bergaya barangkali selebritis dan segala macam itu. Oke. Seorang PNS betul-betul seorang abdi masyarakat yang memang kehidupannya seharusnya dia bermasyarakat. Iya. Yang memang pedomannya adalah dia membantu masyarakat dan Iya. saya selalu berpikir bahwa hari ini sampai hari ini saya sebenarnya gaji saya tiap bulan itu yang gaji adalah masyarakat. Loh, Oke. kok masyarakat? Loh, masyarakat yang bayar pajak itulah yang dikembalikan lagi kepada pemerintah, yang sisi lain dibuat belanja pegawai dan sisi lain buat belanja pembangunan. Jadi artinya saya selaku pegawai ataupun pelaksana di pemerintahan dan itu tidak boleh jauh dari masyarakat. Karena sebenarnya masyarakat itu adalah bos kita. Iya. Yang pertanyaan berikut ini, Abang tentu merdeka untuk menjawab ataupun tidak. Tapi dalam dalam penelusuran sempat jadi balon ya, bakal calon ya, Batam 1. Ya dulu kan ini isu dari teman-teman aja, kebetulan teman-teman saya banyak dari media, pemerintah. Iya, saya sempat baca di media tuh. Itu gimana sebenarnya Bang? Berharap kira-kira, Bang, mau nggak kami usulkan jadi salah satu calon, misalnya waktu itu kan bidang Kota Batam, gitu kan. Cuman kan saya sampaikan bahwa seorang PNS kan tidak boleh berpolitik praktis. Iya, gitu kan. betul Bang. Nah, tapi berita terlalu menyebar, viral, gitu kan. Sampai akhirnya saya dipanggil Bawaslu Provinsi waktu itu. Oke, baik. Maksudnya memang PNS tidak boleh melakukan deklarasi, tapi saya sudah lakukan klarifikasi
bahwa kita tidak pernah melakukan deklarasi dan kita tidak melakukan statement bahwasannya itu adalah masyarakat yang ingin mau seorang seperti apa kan itu maunya masyarakat bukan maunya saya juga. Tapi kalau beratnya pribadi saya bilang ya itu nanti urusan nanti lah saya bilang. Oke. Ini kan abang kena nih bahasanya ada satu isu yang sebenarnya mengarah ke abang juga jadinya kan. Nah, abang merasa nggak ini sebagai salah satu efek positif atau buruk sih dari popularitas ataupun sebagai pejabat publik? Ya bisa baik bisa buruk. Baiknya ya paling enggak kita makin lebih dikenal banyak orang. Buruknya ya kita sekali lagi ditingkatkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Menpan RB bahwasannya PNS sekali lagi dilarang berpolitik praktis. Ya. Tapi untuk hal-hal seperti itu sebenarnya abang ini udah pengalaman ya bahwa akan ada isu-isu pemberitaan dan sebagainya gitu kan ya? Pasti. Oke. Bang, selalu abang sebutkan abang banyak berteman dan banyak bersahabat. Ada quote, saya nggak tahu nih abang setuju atau enggak. Untuk memotret diri kita itu adalah 5 orang-orang sahabat kita. Bisa nggak abang sebut siapa aja itu yang menurut abang itu menggambarkan diri abang? Sebenarnya quote itu bisa benar bisa salah, tapi intinya kita tidak mencerminkan kepada sahabat-sahabat kita gitu loh. Enggak ya? Tapi paling kita mencerminkan kepada ya diri kita sendiri. Kalau diberikan kesempatan menyebut 5, bisa abang menyebutkan nggak? Waduh, sahabat saya tuh Banyak ya? banyak tuh. Nanti salah persepsi lagi ya? Semuanya ahli perang semua ya. Oke, baik. Bang, terakhir kemudian ada satu, belum terakhir nih bang, ada satu pertanyaannya, mungkin semoga abang bisa jawab dengan alasannya juga. Bang, kapan terakhir kali abang menangis? Kalau menangis pastinya setiap saat lah ya. Terakhir kali kemarin ketika saya baru saja diamanahkan Tuhan berikan anugerah dari keturunan yang kelima nih. Masya Allah. Setelah dia menangis, saya tetap menangis. Itulah terakhir saya menangis. Itu yang terakhir menangis. Tapi abang orang yang mudah menangis gak sih sebenarnya? Ya. Mudah tersentuh nggak? Abang maksudnya dengan seusia sekarang gitu, abang termasuk orang yang mudah hanyut gak? Mudah ikut menangis gak dengan segala peristiwa gitu? Pasti. Saya selalu menangis ketika ngelihat di kegiatan sosial masyarakat gitu kan. Mohon maaf misalnya masih banyak orang-orang yang kita lagi makan enak, dia tidak makan enak. Dia sedang menunggu kita makan, dia kelapar segala macam, itu pasti saya langsung. Empatinya. Oke, bang, kebalikannya nih. Apa sih yang membuat seorang Diki Wijaya itu bisa marah besar? Kalau dibohongin. Dibohongin. Ini untuk semua urusan ya? Untuk semua urusan, pekerjaan, asmara, semuanya. Oke. Baik bang, sebelum kita tutup, saya ingin sedikit kita rapid fire. Jadi saya akan bacakan setiap satu kata. Abang bisa sebutkan satu padanan, terserah menurut abang. Yang menurut abang berhubungan, terserah. Misalnya saya sebutkan lampu, pikiran abang apa? Habis jawab. Cahaya. Oke. Misalnya botol. Minuman. Oke, baik. Kita secara cepat bang ya. Ada beberapa ini. Oke, siap bang ya. Kita main-main sedikit nih bang. Yang pertama, podcast. Bicara. Harta. Kekayaan. Tujuan. Harapan. Wali kota. Pemimpin. Cutari. Ya. Cutari. Apa? Cutari. Pas. Oke. Batam. Kota Madia. Ikhlas. Agama. Betawi. Suku. Keluarga. Cinta. Melayu. Suku. Istri. Cinta. PNS. Pekerjaan. Sahabat. Saudara. Hidup. Kehidupan. Oke, baik. Gimana bang? Tadi apa tuh? Cutari artis. Cutari? Iya. Oh, Tapi dari beberapa kata ini ada yang mungkin garis bawahi bang. Abang menyebut keluarga itu cinta, abang menyebut istri itu cinta, sahabat itu cinta. Abang mengartikan cinta itu apa? Iya, kehidupan selalu bersama secara harmonis. Yang hakiki. Jadi semua kita hadapi dengan sebuah cinta. Kalau tanpa cinta kita nggak bisa ketemu di sini. Karena di situ ada kerinduan, ada rasa ingin bertemu. Itulah cinta. Cinta kan nggak harus dengan pasangan laki dan perempuan. Iya. Dengan saya dengan Benny misalnya pengen ketemu tuh pasti kan pengen ketemu tuh. Ada cinta di situ. Ya kan Ben?
jangan gede pikir loh. Bang, yang terakhir nih. Kalau seorang Diki Wijaya tidak menjadi seorang sekretaris Bapenda saat ini, kira-kira jadi apa, Bang? Pegawai saja, staff. Pegawai saja, staff ya. Berarti memang mendarah daging nih jiwa birokratnya ya. Betul. Saya tidak ingin menjadi apa-apa, kalau terjadi apa-apa itu bonus dari Tuhan aja. Saya tadi berharap akan menjadi Aliando. Karena kan memang senang film juga kan. Jadi pegawai aja. Oke. Bang Diki, terima kasih waktunya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga semuanya tentunya. Sampai jumpa di lain kesempatan.